Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Gista Putri dengan NPM 22 1176 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman yang telah saya buat. Pertama, itu ada istilah, pengertian, dan ruang lingkup sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang sedang terjadi. Sosiologi hukum juga menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Karakteristik dari sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terkait praktik hukum oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Jika praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum juga memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, dalam sosiologi hukum, hukum hanya merupakan salah satu dari banyaknya sistem sosial, dan bahwa sistem sosial lainnya dalam masyarakat memberitahu arti dan pengaruh terhadap hukum itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, ada perbedaan kajian hukum Sociology of Law dan Sociological Jurisprudence. Sosiologi hukum mempunyai usaha di mana hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu ilmu tentang sebuah kehidupan sosial yang nantinya akan menjadi keseluruhan. Ruang lingkup dalam pembahasan mengenai sosiologi hukum sebagian besar antara lain bersumber dari sosiologi dan ilmu politik. Suatu penyelidikan yang dilakukan sosiologi hukum itu juga lebih fokus pada masyarakat serta untuk manifestasi semata. Sementara untuk sociological jurisprudence itu lebih fokus pada hukum serta mempunyai suatu pandangan di mana masyarakat ada sangkut pautnya dengan hukum. Dari dua hal tersebut, sociological jurisprudence dan sociological of law dapat dibedakan cara pendekatannya. Sociological jurisprudence, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada masyarakat. Sedangkan sociology of law, cara pendekatannya bertolak belakang dari masyarakat kepada hukum. Selanjutnya yang ketiga, ini ada objek utama kajian sosiologi. Dalam objek ini, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, objek dalam kajian sosiologi juga terbagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama ada interaksi sosial terkait dengan hukum, yang kedua ada kelompok sosial dengan hukum, yang ketiga kebudayaan, keempat lembaga sosial, kelima stratifikasi sosial, keenam kekuasaan dan wewenang, dan yang terakhir yang ketujuh itu adalah masalah sosial. Selanjutnya ada karakteristik kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, menurut Sudjarno Sukanto, karakteristik sosiologi hukum meliputi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pola-pola perilaku hukum warga. Yang kedua, ada hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial. Yang ketiga, atau yang terakhir, adalah hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial. Ada kedudukan sosiologi hukum dalam lapisan-lapisan ilmu hukum. Kedudukan sosiologi hukum dalam sistem hukum, yaitu ilmu hukum termasuk juga ke dalam ilmu kemasyarakatan yang secara khusus mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan kaidah-kaidah hukumnya, terutama yang berlaku pada masa kini atau hukum positif. Posisi sosiologi hukum dalam kajian ilmu hukum
merupakan ilmu yang terarah. Dan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya yang berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan berbagai faktor-faktor yang lainnya atau faktor kemasyarakatan. Sosiologi hukum melihat bahwa hukum bukanlah gejala netral yang semata-mata merupakan hasil rekaan bebas manusia, tetapi bahwa ia berada dalam jalinan yang sangat erat dengan masalah-masalah perkembangan masyarakatnya. Ada kontribusi kajian sosiologi hukum dalam pengembangan teori. Hukum adalah bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelaahan ilmu hukum. Sedangkan hukum itu sendiri ada dan melekat pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sosiologi hukum melihat bahwa hukum bukanlah gejala netral yang semata-mata merupakan hasil rekaan bebas manusia, tetapi bahwa ia berada dalam jalinan yang sangat erat dengan masalah-masalah dan perkembangan masyarakat. Pada satu sisi, hukum itu sendiri dapat dijelaskan dengan bantuan faktor-faktor kemasyarakatan, dan pada sisi lain gejala-gejala kemasyarakatan dapat dijelaskan dengan bantuan hukum. Terakhir, ada mengenai teori-teori yang dikembangkan oleh perintis sosiologi hukum. Dalam kajian sosiologi, terdapat beberapa teori yang telah dikembangkan. Teori-teori tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada teori perkembangan 3 tahap dari Auguste Comte, yaitu tahap teologis, ke tahap metafisis, dan terus ke tahap positif. Yang kedua ada teori equilibrium dari Talcott Parsons yang menyatakan adanya perubahan dalam masyarakat secara sedikit demi sedikit atau evolusi. Yang ketiga ada teori kemajuan dan pembagian kerja dari Emil Durkheim yang menyatakan bahwa karena faktor kemajuan dan pembagian kerja, maka masyarakat berkembang dan berubah dari sistem masyarakat yang mekanis ke sistem masyarakat yang organik. Yang keempat, ada teori evolusi Darwinis dari Herbert Spencer yang menyatakan bahwa seperti perkembangan makhluk hidup, suatu masyarakat juga berkembang dari yang sederhana menuju sistem masyarakat yang kompleks. Yang kelima, ada teori perjuangan kelas dari Karl Marx, di mana masyarakat berkembang dari sistem masyarakat yang borjuis, aristokrat, dan kapitalis yang berkelas-kelas kepada sistem masyarakat tanpa kelas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari rangkuman yang telah saya buat. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.